Kalau ada yang meninggal itu kan kita 3 hari, 7, 40, 100, 1000 hari. Kata itu amalan-amalan orang Hindu katanya. Ketika kita menuduh seseorang, ini amalan kamu salah, buktikan salah. Itu dasar pertama itu. Amalan orang Hindu. Ada enggak orang Hindu baca Quran? Nah, itu dulu, Pak. Ada enggak orang Hindu itu 3 hari, 7 hari? Jangan-jangan asal tuduh saja. Karena orang kan sekarang ini asal tuduh saja. Oh, ini amal kamu ni orang Hindu ni. Orang Hindu pun tak tahu. Jadi kalau orang Hindu bilang, tak ada amalan kami kayak gitu, kata dia. Jadi terkadang orang ini ketika melempar suatu wacana, dianggap itu adalah, padahal ini ketika di dalam buku saya yang saya tulis agar mudah sakratul maut, amalan-amalan setelah menguburkan jenazah, di situ saya bahas. Baca Yasin, di situ diamalkan tu, baca Yasin. Kemudian kalau orang itu meninggal, ahli keluarganya bersedekah. Apa kata Rasulullah? Ini agak ini sakit Pak ya, di luar tema kita, tapi ini masuk amalan. Apa kata Rasulullah? Al-mayyitu fil qabri, seorang mayit yang berada di alam kubur seperti orang meminta tolong, menunggu doa dari ayah, dari ibu, dari saudara laki-laki dan perempuan, dan dari kawan-kawannya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni bumi kepada penghuni barzah. Dan sesungguhnya hadiah, wa inna hadiyatal ahya, sesungguhnya hadiah orang hidup ilal amwat, kepada orang yang sudah meninggal, istighfaru lahum, istighfar kita hadiah untuk orang yang sudah meninggal. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, bukan hanya istighfar, wasadaqatu lahum, sedekah mereka, sedekahlah mereka untuk almarhum tadi, wal qiraatu lahum, dan bacaan-bacaan doa mereka, wad du'a'u lahum, doa-doa mereka. Mana dalil penguatnya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Maka yang kita lakukan di situ apa? Maka tengok, tergantung. Kalau di situ dia menghidupkan karaoke, lagunya tabola balai, tentu ya. Tapi kalau dia baca Al-Quran di situ, masuklah hadis yang tadi jelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Nak percaya kami sampai. Kadang orang begini Bapak Ibu, percuma amalan Bapak itu, tak sampai, tak ada guna-guna, tak ada guna mendoakan orang yang sudah meninggal, tak sampai. Kan begitu Pak? Kan alasan itu tak sampai. Begitu ayahnya nanti meninggal, doakan pak ayahnya itu, ya Allah, tembaklah dengan petir ayah dia ini, siksalah ayah dia ini, azablah ayah di dalam kubur sana. Doakan begitu. Marah enggak dia? Kalau dia marah, bilang begini, anggap saja doa saya tidak sampai. Jelas di sini Pak? Maka kaedah ulama mengatakan al-aslu fil asya'i al-ibaha. Mesti kita pakai kaedah usul fikih itu. Kalau enggak pakai kaedah usul fikih, orang melihat seperti kacamata kuda ke depan aja. Itulah gunanya kaedah usul fikih itu. Al-amru fil asya'i al-ibaha, segala sesuatu. Ada enggak dalil yang melarang? Ada enggak dalil yang memerintahkan? Kalau enggak ada, maka hukumnya mubah. Sampai di sini jelas Bapak Ibu. Dan apakah mendoakan orang sudah meninggal itu terlarang? Kalau memang terlarang, fa'tu burhan in kuntum shadiqin, datangkan dalil jika engkau benar. Mana dalilnya? Larangan mendoakan orang sudah meninggal. Bahkan yang ada memerintahkan mendoakan orang yang sudah meninggal. Mana ayatnya? Yang saya baca tadi, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tapi kalau yang jelas, orang kalau mengejek kita tu banyak cara. Banyak cara bagi dia untuk mengejek orang lain. Jadi kalau itu yang mereka lakukan, ya tak ada jalan lain kecuali diskusikan, dan mereka itu ketika diskusikan tak mau berjumpa. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh ustaz-ustaz kita sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.